wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ma ba'd. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu sekalian, jamaah pengajian Al-Ifqan yang kami hormati. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini, walaupun hujan sejak pagi, sejak kemarin bahkan, dan Masya Allah hari ini kita uji kesabaran kita. Biasanya 20 menit itu nyampe, tapi ini 1 jam lebih 20 menit, baik lewat tol maupun lewat jalan alternatif. Jalan alternatif macet juga karena banyak galian pam gitu ya, sehingga ya lumayan. Alhamdulillah sampai di sini dalam keadaan sehat, aman, dan bertemu dengan ibu-ibu. Dan saya lihat juga parkiran mobil juga kosong. Kemudian ibu-ibu juga banyak berkurang, barangkali karena hujan dan cuaca yang tidak menentu. Maka kita harus sabar. Judul kita pada pagi hari ini kesabaran di dalam rumah tangga dan kesabaran di jalan raya. Harus sabar. Saya juga pikir kenapa hari Rabu ini pada kemana gitu, kenapa semuanya menuju Jakarta Selatan semuanya. Hari Rabu ya ada 2 tema yang kita bahas. Pertama, kesabaran dalam rumah tangga. Yang kedua, bagaimana cara berkomunikasi ya, secara baik ya, di dalam rumah tangga. Pertama ya, tentunya dalam rumah tangga itu pada hadirin dan hadirat itu banyak masalah ya. Tidak ada yang lepas dari ujian, karena hidup ini memang Allah sengaja sebagai ladang ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Banyak ayat yang menjelaskan bahwa memang Allah sengaja memberikan ujian, karena kalau nggak ada ujian maka buminya akan mandek. Kalau tidak ada jalan yang macet ya, maka tidak ada kesabaran. Maka masing-masing ya akan diuji sesuai dengan kapasitasnya. Bahkan yang kaya pun diuji dengan keluarganya, yang miskin diuji dengan ekonominya ya. Yang baik, yang akhlaknya baik atau yang tahu agama pun diuji ya, dengan keluarganya. Jadi tidak ada satupun, sudah saya teliti ya, di seluruh dunia ini ya, di keluarga-keluarga di seluruh dunia ini semuanya mempunyai masalah, baik yang muslim maupun nggak muslim. Baik itu Nabi Muhammad diuji dengan istri-istrinya pernah demo ya, untuk minta naik gaji. Rasulullah sampai kabur dari rumah beliau, nginap di Masjid Nabawi selama 1 bulan, tidak mau ketemu dengan istri-istrinya ya, gitu, sampai segitunya Rasulullah ya. Jadi ya ujian pada Rasulullah. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam diuji dengan istri dan anaknya. Istrinya kafir, anak yang keempat kafir. Nabi Lut demikian, istrinya juga kafir. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan bapaknya Azar. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan istrinya Sarah dan Hajar, sampai Hajar dan Ismail ditaruh di Ka'bah. Itu ujian semua. Nah, Nabi Isa alaihissalam diuji dengan dikejar-kejar para penguasa, bahkan akan dibunuh dan disalib. Nabi Zakaria digergaji, Nabi Yahya dibunuh. Jadi tidak ada yang tidak ada ujian. Nabi Musa alaihissalam ketika kecil sudah dilempar ke sungai oleh ibunya, dan seterusnya. Kalau kita ceritakan tidak akan habisnya. Baik itu nabi, baik itu wali, baik itu ustadz, apalagi kita semuanya itu pasti diuji. Jadi dalam perjalanan hidup, terutama rumah tangga pun ada ujian. Bahtera yang sedang mengarungi lautan luas, pasti ada ombak. Minimal ombak-ombak kecil, kadang-kadang ombak besar. Kadang yang tenggelam, ada yang bisa eksis terus berlayar.
Ya. Maka kesabaran menjadi kunci utama dalam menghadapi semua ujian ini. Kesabaran adalah kunci utama untuk menjaga keutuhan, keharmonisan dan keberkahan rumah tangga. Mungkin Bapak sudah pengalaman, Ibu sudah pengalaman, ternyata sabar itu dalam pepatah katakan as-sabru kasibri murrun fi madzaqihi walakinna awaqibahu ahlan minal asali. Di sini nggak ada. Ya. Tapi dicerna aja Bu, kesabaran itu seperti minum atau makan brotowali. Brotowali itu apa sih Bu? Minuman atau makanan ya? Rasanya minuman. Karena saya pernah habis taklim ini diajak ke salah satu jamaah yang ahli herbal. Dia minta Ustaz coba minum ini minuman sehat. Saya minum, Masya Allah, baik. Kalau ini namanya brotowali. Saya minum, kalau minum ini cepat Bu, baru berapa menit sudah setengah. Tapi kalau minum brotowali itu baru seteguk ini, berhenti bernapas 10 menit. Itu terus habis setengah jam. Itu baru habis saking pahitnya brotowali. Nah, orang Arab juga paham itu brotowali. Maka mereka menulis as-sabru kasibri. Sabar itu seperti minum brotowali. Pahitnya luar biasa. As-sabru kasibri murrun fi madzaqihi. Rasanya pahit. Walakinna awaqibahu ahla minan asali. Tetapi akibatnya, manfaatnya itu lebih manis daripada madu. Sabaran itu luar biasa. Ibu-ibu, sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu salah satu bulan kesabaran karena kita menahan nafsu, menahan makan, menahan minum ya. Tetapi lihat kok setelah kita bisa menahan makan satu hari, apa akibatnya? Sehat. Ya, dapat pahala besar. Makanya sering disebutkan oleh para ulama, dalil daripada bulan puasa itu adalah surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar itu diberikan pahalanya tanpa hisab, itu maksudnya puasa. Jadi puasa itu bulan kesabaran. Jadi tidak jauh beda kita hari ini bulan Sya'ban, muqaddimah daripada bulan Ramadan, maka kita harus latihan sabar. Sabar secara bahasa berarti menahan. Jadi sabar, as-sabru dalam bahasa Arab itu artinya adalah menahan diri. Jadi kayak ibu terkurung dalam kamar, tidak keluar-keluar selama 1 bulan, kira-kira kuat nggak? Mengurung dalam kamar nggak keluar 1 bulan, kuat nggak? Saya 2 tahun sabar, kuat kok. Terpaksa. Nah, begitu. Jadi kalau ingin sabar ya kunci dari luar. Kita minta sama anaknya, nak, ibu mau latihan sabar. Kalau dikunci dari luar. Di dalam kamar ada kasur, ada toilet. Nanti kalau makanannya dikirim dari luar lah, itu bisa. Asal kamarnya tadi ber-AC, ada kasurnya, ada TV-nya, ada HP-nya, itu bisa. Tapi maksudnya sabar nggak keluar dari kamar, atau paling tidak ibu sabar di rumah tidak keluar, kecuali kalau ikut pengajian. Itu luar biasa. Itu sabar secara bahasa. Ada secara istilah, menahan jiwa untuk tetap taat kepada Allah, menahan diri dari maksiat, serta menerima takdir Allah dengan lapang dada tanpa keluh kesah. Pengertian ini mengandung 3 tingkatan sabar. Mengandung 3 tingkatan sabar. Yang paling pertama, sabar atas ketaatan. Sabar atas ketaatan ini paling tinggi. Sabar sholat 5 waktu pada waktunya. Sabar untuk ikut pengajian setiap hari Rabu. Sabar untuk membaca Al-Quran setiap hari 1 juz. Ya. Sabar untuk melaksanakan puasa sunnah dan seterusnya. Itu sabar yang paling tinggi. Kenapa paling tinggi? Karena kesabaran itu kesabaran yang berasal dari diri kita. Yang kedua, sabar tidak bermaksiat, tidak ngomongin orang. Sabar
tidak berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau suami ya sabar untuk tidak mencaci maki dan marahi istrinya, tidak berbuat kasar dan ngomong kasar kepada istrinya. Kalau istri sabar untuk tidak mengucapkan kata-kata yang menyinggung hati suaminya, itu sabar, ketaatan luar biasa. Sabar untuk tidak maksiat. Makanya banyak hadis menyebutkan ya, bahwa orang kena musibah seperti namanya Ummu Salamah ketika suaminya yang paling dicintai Abu Salamah meninggal dunia, atau Ummu Sulaim ketika anaknya yang baru lahir meninggal dunia, atau Zainab ketika anak putrinya, Zainab ini putri Rasulullah, ketika putrinya meninggal dunia. Itu ibu-ibu bayangkan kalau kita seperti itu, ditinggal mati oleh orang kita cintai, kita tidak boleh mengucap sesuatu kecuali innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kecuali kita mengucap sesuatu yang diridhai oleh Allah, tidak boleh teriak-teriak, tidak boleh kemudian berkeluh kesah, tidak boleh mengatakan seandainya gitu kan. Seringnya kita gitu, seandainya itu membuka pintu syaitan. Itu sabar kedua, sabar untuk tidak maksiat. Ini ketiga, ini sabar yang paling terakhir, karena sabar terpaksa tadi. Sabar terhadap takdir Allah, terhadap ujian, terhadap musibah yang menimpa kita. Ya, kita terima dengan lapang dada tanpa keluh kesah. Nah, ibu-ibu, ketika sabar nomor 3 ini dibagi lagi. Ketika seseorang mendapatkan musibah, maka yang paling rendah adalah kita sabar. Yang kedua, kemudian kita ridho dulu, ya, ridho. Ya. Yang keempat bersyukur. Yang ketiga bersyukur. Jadi musibah sendiri ada 3 tingkatan. Kita sabar menerima, tapi ada yang sabar cuma nggak ridho. Sabarnya terpaksa, tapi dia sabar. Yang kedua, sabar tidak terpaksa. Itu sabar, saya ridho kok. Ya Allah, saya ridho dengan musibah ini, dengan ujian, insya Allah ya saya ridho. Jadi sabar dan ridho. Yang ketiga, dia bersyukur. Walaupun kena musibah, bersyukur. Cara bersyukur bagaimana ibu-ibu? Cara bersyukur, lihatlah orang yang di samping kita, lihatlah tetangga kita, lihatlah orang lain yang ternyata musibahnya lebih besar. Anak kita sakit, ternyata anak tetangga sakitnya lebih parah. Anak kita mungkin ya banyak kekurangannya, tetapi anak tetangga ternyata anaknya cacat. Jadi kita, ternyata ada yang lebih sengsara daripada saya. Kita mungkin miskin. Ya, kemarin saya ada video itu di Bekasi, ya, ibu tidak bisa makan 3 hari, langsung dia membunuh anaknya, yang satu TK, yang satu SD, kira-kira itu digantung dulu, mati, kemudian dia menggantungkan diri. Jadi 3-tiganya ini bunuh diri. Itu gara-gara tidak makan 3 hari di Bekasi. Nah, ini kan ya benar pasti ini tidak pernah ikut pengajian Al-Iqan hari Rabu di sini, walaupun orang Bekasi. Nggak mungkin lah ibu-ibu pengajian kan mungkin bunuh diri hanya gara-gara nggak makan 3 hari. Lihatlah saudara-saudara kita di Palestina, lihatlah saudara-saudara kita yang ada di Sudan, di tempat-tempat lain, yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, ya lebih dahsyat daripada kita. Itu cara ya bersabar dengan takdir Allah dengan lapang dada tanpa keluh kesah. Itu sabar secara umum. Makanya kalau kita masuk ke ranah rumah tangga, ya itu adalah sebagai berikut. Kesabaran diperlukan dalam menghadapi satu perbedaan sifat dan kebiasaan pasangan. Makanya ketika menikah pertama kali, masya Allah ya, senang gitu, kita mengadakan walimah, senang-senang. Kesenangan cuma sehari aja. Bahkan banyak ibu-ibu yang masya Allah menikahkan anaknya sampai ngutang-ngutang, ya. Karena mau mengadakan walimahnya di gedung sate atau di
Taman Mini Nusa Indah atau di gedung mana yang besar itu ngundang 1.000 orang, mereka makanan itu hampir kira-kira 300 juta itu habis, ada yang 400 juta, ada 700 juta. Mendingan kalau dia orang kaya, kadang dia orang yang hidupnya pas-pasan, tapi masakan diri, utang. Tapi setelah 1 hari itu bang, apa yang terjadi kok? Pusing melunasi utangnya. Yang kedua paling pusing, mana mau tinggal, uang kontrakan nggak ada. Maka saya menganjurkan ibu kalau walimah itu sederhana aja, sesuaikan dengan kantong. Mendingan ya kita ngasih kepada anak kita, daripada kita ngabiskan uang untuk walimahan, mendingan ditabung untuk kontrakan 1 tahun, bermanfaat ya, itu. Atau untuk beli beras. Karena kalau saya menghadiahkan orang yang menikah itu, kalau hadiah kado-kado, hadiahnya beras ya. Kan manfaat, pasti dimakan. Hadiahkan minyak, hadiahkan apalah yang bermanfaat untuk hidup dia ya, atau uang gitu ya, terserah. Tapi artinya bahwa kita memilih prioritas. Memang menikah hari itu bahagia 3 bulan pertama ya, bulan madu. Tapi setelah 3 bulan bukan bulan madu, bulan pahit. Apalagi udah punya anak, sudah. Apalagi ekonomi lagi terpuruk, sudah. Terjadilah cekcok. Makanya harus dilihat perbedaan sifat dan kebiasaan pasangan. Keterbatasan ekonomi, lihat nih, masalah komunikasi dan emosi yang paling sering ya. Pendidikan dan pengasuhan anak, ini sering terjadi perbedaan antara suami dan istri. Kalau kita tidak melihat seperti itu ya adanya tengkar aja. Mana dalilnya? Dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 19, ikutin kok. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa taqru syai'a wa yaj'alu fihi khairan katsira. An-Nisa 19. Pergaulilah dengan mereka atau istri-istri ya dengan baik. Wa ashiruhunna, wahai laki-laki, ayo berlaku baik kepada istri-istri. Ini juga begitu, wahai istri-istri ya, hormati suami. Sebagaimana ibu-ibu kepingin disayang oleh suami, maka ibu-ibu juga harus menghormati suami. Harus timbal balik. Kadang-kadang kita itu, suami nggak perhatikan saya, suami tidak. Lah kita harus perhatikan suami juga. Makanya kata para ulama ya, berbuatlah sesuatu yang baik kepada orang lain sebagaimana kalian ingin ya, dibaiki orang itu. Jangan egois ya, karena egois itu menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, kalau kita ingin baik dengan suami, kita harus baik dulu. Ya kan? Kalau perempuan solehah itu kan yang melamar siapa? Laki-laki soleh. Solehkahkan dulu diri kita. Maka nanti akan datang laki-laki yang soleh. Kalau kita nggak soleh, yang datang juga laki-laki tidak soleh. Jadi sebenarnya pasangan kita itu cermin kita. Gitu kan, Bob? Sejelek-jelek suami adalah suami kita, benar nggak? Bukan suami tetangga kan? Makanya suami itu bagaimana bersikap sama kita, ya tinggal kitanya. Makanya ibu harus belajar psikologi laki-laki, bapak-bapak juga harus belajar psikologi perempuan. Beda. Walaysa dzakaru kal unsa, laki-laki itu tidak seperti perempuan. Umpamanya kalau laki-laki itu hanya diberi oleh Allah kosakata dalam sehari 7.000 kosakata. Kalau perempuan diberi oleh Allah 20.000 kosakata. Jadi laki-laki harus paham juga kalau istrinya cerewet itu sehat. Sehat. Perempuan itu butuh bicara. Kalau perempuan diem bahaya, ini sakit. Atau mendam perasaan, ada sesuatu yang mungkin ya dipendam. Dan kalau perempuan mendam perasaan nggak diungkap itu bahaya untuk kesehatan dia. Hanya malas makan, banyak penyakit yang ada dalam tubuhnya, entah pegel-pegel, entah pusing.
pusing, entah asam lambung naik, asam urat, asam lambung, asam urat lagi. Ya, kemudian macam-macam lah. Ya. Itu karena memendam perasaan. Maka ungkapkan perasaan itu, ungkapkan kepada suami Anda. Kalau tidak kepada suami Anda, kepada orang yang lebih tinggi, kepada orang yang mungkin bisa menyelesaikan solusi, bukan kepada sesama orang yang punya masalah juga. Ibu Anda curhatnya sama orang yang bermasalah juga. Ketika curhat, saya juga gitu, Bu. Jangan salah ya, kita curhat kepada siapa. Tapi curhat minimal, Bu, ditulis di kertas, di WA dihapus lagi, nggak apa-apa. Yang penting kan diungkap dulu. Itu psikologi perempuan. Kalau laki-laki beda, laki-laki cenderung diem. Kalau ada masalah dia diem, dia akan menyelesaikan sendiri. Kalau sudah selesai baru cerita dia. Ceritanya setelah selesai. Kalau perempuan belum selesai sudah cerita, beda kan? Jadi jangan disamakan. Makanya ibu itu kalau ada suami diam, bukan berarti diam itu dia cuek, diam itu dia berpikir. Harus tahu. Makanya harus tahu karakter masing-masing dan bergaullah dengan mereka secara patut sesuai dengan karakter masing-masing. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, satu sifat tidak sukai suami, ada seorang istri tidak pandai masak. Oke, dia tidak pandai masak, tapi ternyata Allah berikan kelebihan pandai ngurut dan mijet. Pilih mana? Dia nggak pandai masak, pandai mijet. Ada yang pandai mijet, nggak pandai masak. Ada yang tidak bisa naik motor, tidak bisa naik mobil, tapi sayangnya sama suami luar biasa ya, bersih-bersih rumah. Ada yang pintar naik motor, naik mobil, tapi nggak pernah di rumah. Jadi tinggal milih. Itu maksudnya jika kalian benci kepada satu karakter, bersabarlah karena di balik itu ada kebaikan. Jika kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Contohnya, ibu-ibu, bapak punya istri yang tidak bisa naik motor, naik mobil, alhamdulillah dia tidak bisa pergi jauh-jauh. Makanya itulah, Grab juga dia gaptek HP, nggak bisa naik Grab juga. Itulah kemudian kenapa dahulu Saudi Arabia, negara Saudi Arabia melarang perempuan menyupir. Itu sejarahnya karena banyak perempuan yang kabur. Walaupun sekarang kemudian direvisi, dibolehkan. Lihat tuh banyak orang yang selingkuh pacaran gara-gara istrinya bisa naik mobil, bisa naik motor, pandai IT, sehingga HP suaminya dihack oleh dia, dibuka passwordnya bisa. Jadi masing-masing punya kelebihan ibu-ibu ya. Jadi rahimahullah sekarang apa bentuk-bentuk kesabaran rumah tangga? Satu, sabar dalam menjalankan kewajiban, sabar dalam menunaikan hak dan kewajiban suami istri. Yang penting ibu-ibu tunaikan kewajiban. Masalah suami nggak baik itu urusan dia dengan Allah, benar nggak, Bu? Iya. Suami itu tanggung jawab kepada Allah, bukan kepada ibu. Masuk laporan, saya sudah selesai tugas, nggak mungkin kayak gitu. Dia laporannya kepada Allah. Masalah dia adil, masalah dia tidak memberikan nafkah, masalah dia berbuat kasar kepada istri, itu urusan dia dengan Allah. Kita hanya mengingatkan dengan bahasa yang baik, karena suami itu tidak mau didik istri, baik diperintah oleh istri. Itu karakter laki-laki, tanyakan bapak-bapaknya dan di sini nggak mau lah, gengsi dong suami dinasihatin istri. Makanya istri kalau kepengen menasihati suami pakai bahasa merendah, nggak boleh bahasa meninggi. Suami kalau merintah istri boleh, tapi jangan kasar, harus lembut juga. Jadi dua-duanya harus seimbang. Sabar dalam mencari nafkah dan mengatur rumah tangga ini suami. Makanya Bu, kalau suami umpamanya dalam masalah ekonomi kurang sabar. Ini ada cerita saya cerita secara singkat ya.
Ada seorang, saya cerita dari yang ekonominya miskin dulu, ada di Cibubur, ya. Itu, ya kemungkinan ada di Cibubur, ya. Ini suaminya itu tukang serabutan, ya. Tukang bangunan tapi serabutan, suka bawa linggis dan besi-besi. Ya begitulah, dia duduk di pinggir-pinggir jalan menunggu orderan dari orang yang lewat. Dia mungkin dari kampung tapi datang ke Jakarta Selatan, di Depok, di daerah Jabodetabek. Istrinya tinggal mungkin di kampung atau di pinggir kota Jakarta. Itu seminggu keluar rumah, Bu, itu nggak ada yang menghampirin dia. Pergi musim hujan kayak gini nih ya, hujan kadang-kadang. Nah, dia pulang dalam waktu 3 minggu baru datang dan membawa uang 350.000 saja dalam waktu 3 minggu. Coba bayangkan, ya. Istri dan anaknya di rumah, mungkin anaknya masih kecil, nunggu kok nggak datang. Suami saya datang diserahkan nih, Dek, 350.000. Karena istrinya nggak sabaran dan tidak pernah ikut pengajian hari Rebo. Kok tembok? Apa? Uang 300 dibuang lagi. Apa nih? 3 pekan cuma bawa 350.000. Untuk makan apa? Untuk apa ini? Nggak cukup untuk makan saya dan anak. Habis itu karena selama suaminya nggak ada, dia nggak pernah ngomong. Akhirnya 20.000 kali 3 minggu berapa dia tembok? 20.000 kata-kata kalikan berapa? 21 hari berapa ribu itu. Makanya ketika suami datang langsung keluar semua tuh nggak bisa dihentikan. Ini nggak ada sama. Kalau sudah begitu nggak ada sama. Suaminya pusing juga tetap. Ke sana dikejar, pusing itu. Dan suami sudah pusing, Bu, baru datang, mestinya kan disambut dengan baik, berikan kopi seperti ini ya. Yang enggak, sambutannya dengan omongan yang 20.000 kali berapa? 21. Suami itu pusing mendengar seperti itu, ngomong terus. Kok dalam video-video itu istri yang ngomong itu, kemudian suaminya ngambil, ini suami yang baik ya, ngambil namanya karung beras itu, Bu. Kalau di kampung kan karungnya yang agak tebal itu, langsung dari belakang tutup karung, kok diikat pakai labang. Jadi itu kan di luar negeri, ini video-video itu masih baik, mungkin canda atau gurau ya. Tetapi kalau ini nyata, bukan karung yang untuk ditutupi kepalanya dan diikat pakai lakban, enggak, tapi rafia. Kalau miskin nggak punya tali, nggak punya karung, adanya rafia dari plastik itu, ya. Bukan diikatkan tangannya, bukan diikatkan kakinya, tapi di lehernya. Biar diem, maksudnya biar kamu diem sebentar, kalau diem maksudnya begitu, diem. Cuma karena emosi, akhirnya ditarik agak kenceng, mati, nggak sengaja. Alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu istrinya mati dalam keadaan su'ul khotimah, suami juga menyesalnya bukan kepala gitu, ya Allah. Dia tidak bermaksud membunuh, tapi karena emosi matilah istri. Coba. Kan bukan solusi, istrinya nggak sabar, suaminya nggak sabar. Makanya kalau istri bicara, suami diem, suami bicara, istrinya diem. Ya. Itu ya sabar dalam mencari nafkah dan mengatur rumah tangga. Itu salah satu contoh di sana, contoh-contohnya yang lain. Ya, bukan saatnya sekarang kita cerita contoh itu sangat banyak sekali ya. Saya ada data banyak sekali tentang suami istri yang berselisih. Ya. 2, sabar dalam menghadapi kekurangan pasangan. Jadi kekurangan suaminya memang miskin, sudah sabar. Yang dulu nikahnya kan sudah komitmen nikah dengan dia, tahu dia miskin ya sabar. Jangan datang kemudian malah memaki-maki suaminya. Menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna, mengutamakan sikap maafkan dan husnul dzan penting. Bu,
suami ibu itu bukan malaikat. Ini penting ya. Dan istri bapak itu juga bukan malaikat. Masing-masing punya kekurangan. Sebagaimana Anda punya kekurangan, maka suami Anda juga punya kekurangan. Selesai itu. Sikap memaafkan dan husnudzon. Di sini nggak saya tulis, tetapi coba dibuka surat At-Taghabun, surat ke-64. Surat ke-64. Ayatnya saya buka di sini ada ya mungkin ya. Ayatnya 14-15 At-Taghabun. Surat ke-64. 64 At-Taghabun ya. Saya bukan sekalian, Ibu bisa karena saya terkesan sekali dengan ayat ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu, Quran besar. Ya ayyuhalladzina sebelah kanan. Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu. Baik orang-orang beriman. Tepatnya berapa itu, Bu? 14-15 ya. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh kalian. Fahdharuhum, hati-hati. Kemudian Allah berfirman di situ, Bu, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Jika kalian ada 3, ta'fu memaafkan, wa tasfahu lapang dada, wa taghfiru ya. Jadi ada sama nih, ta'fu, tasfahu, taghfiru sama aja, memaafkan, memudahkan, toleransi, terbuka ya hatinya, pokoknya sabar bahasanya itu, udah dimaafkan aja kekurangan suaminya, kekurangan istrinya ya. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Maka Allah itu akan memaafkan kita semua. Ibu juga harus memaafkan kekurangan suami. Suami memaafkan kekurangan istri, selesai. Insya Allah ya Allah akan ya memberikan ketenangan pada diri kita. Kemudian pada ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak kalian ini adalah fitnah, ujian. Ada ibu-ibu ketika nggak diberi anak mengeluh, saya kok nggak punya anak, orang lain punya anak, kan gitu, mengeluh dia. Ketika Allah berikan anak, mengeluh juga, anakku kok nakal, anakku kok sudah diatur. Lah, terus maunya apa? Ketika nggak punya anak, mengeluh. Ketika punya anak, anaknya banyak masalah, mengeluh juga. Pilih yang mana, Bu? Nggak punya anak atau punya anak tapi anaknya ribet, rewel? Enggak, dulu. Ya sabar, makanya udah sabar. Enggak ada senjata kecuali sabar. Maafkan kekurangan anak, maafkan kekurangan istri, maafkan kekurangan suami. Itu aja. Tidak di sini ya. Apa itu? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya. Wa Allahu indahu ajrun 'adzim. Kita nyari pahala di sisi Allah. Terus selanjutnya ayat 16, fattaqullaha mastata'tum. Udah. Ini bahasa itu jangan terlalu idealisme banget dan terlalu perfect banget. Tidak ada sempurna, Bu. Masalah muncul itu karena kita kepengen sempurna. Suami kita kepengen soleh kayak sahabat ya. Kalau suami kepengen istrinya solehah kayak Aisyah, kayak Khadijah. Kita kadang-kadang itu berangan-angan di alam khayalan. Kita kepengen hidup di zaman sahabat. Enggak tahu ya Mas Habib banyak tengkaranya juga. Rasulullah pernah mencerai istrinya yang namanya Hafsah, pernah mencerai 2 istrinya yang malam pertama dicerai. Itu istrinya 13, yang 2 dicerai tinggal 11, yang 2 meninggal dunia tinggal 9. Sebenarnya dicerai 1 Hafsah, kemudian dirujuk kembali. Lah Rasulullah aja banyak masalah. Belum sahabat Umar. Ya, ada seorang yang mau konsultasi dengan Umar bin Khattab masalah keluarga. Baru di depan itu mendengar Umar dimarahin istrinya. Karena tadi punya 20.000 kosakata tadi. Umar diam aja. Pikir memang istri kalau didengar malam silakan marah. Selama tidak melempar piring. Marah. Akhirnya nggak jadi. Ternyata Umar pun punya masalah. Abdullah bin Umar mencerai istrinya, kemudian merujuk kembali.
Banyak para sahabat punya masalah. Maka ibu janganlah berkhayal ya, di alam khayalan sana. Harus realistis. Kita ini manusia akhir zaman. Suami banyak kekurangan, kita sendiri banyak kekurangan. Selesai bohong, alami suami pengen saya kayak gitu, dimaafkan aja bu ya. Kemudian suami juga memaafkan kekurangan istrinya. Udah, coba nanti dipegang surat At-Taghabun ayat 14, 15, 16. Insya Allah selesai. Jadi memang suami istri itu, keluarga itu penyelesaiannya sabar dan memaafkan, mengutamakan sikap maafkan dan husnudzon. Seringnya kita itu suudzon sama pasangan, istri suudzon sama suami, suami suudzon sama istri. Kita lihat di sini hadisnya hampir sama. Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Jika ia membenci satu perangainya, maka ia ridho terhadap perangai yang lain. Maka yang paling itu ingatlah kelebihannya. Memang istri saya cewek tapi cantik. Memang nggak bisa masak tapi ahli ngurut. Nah, begitu. Jadi ambillah kelebihannya. Begitu kayak ibu suami saya. Memang kalau tidur ngorok, tapi uangnya banyak. Nah, memang suami saya ekonominya lemah, uangnya dikit, tapi penyayang. Nah, begitu. Ambillah sisi baiknya. Kalau kita lihat sisi buruknya nggak akan habis. Itu intinya bu. Nomor 2 itu bu. Nomor 3 sekarang, sabar dalam menghadapi ujian dan konflik. Ya, sabar dalam menghadapi ujian dan konflik. 1, mengendalikan emosi ketika terjadi perselisihan. Maka ketika kita sedang selisih, jangan diteruskan. Ya. Mendingan pergi dulu ke kamar atau pergi ke pasar sampai emosi itu reda, barulah diskusi lagi. Pokoknya ketika emosi jangan diteruskan. Jangan diteruskan. Walaupun kita kepingin ngomong, tahan. Itu nahan diri. Laki itu juga demikian, sedang emosi jangan dihadapi istri itu. Karena nanti setan yang akan masuk. Nah, ada satu cara supaya kita nggak emosi. Dalam beberapa hadis disebutkan kalau Anda sedang marah, maka berwudulah. Karena marah itu dari setan. Setan itu takut sama air karena dia terbuat dari api. Apalagi musim hujan bu, kalau marah-marah langsung hujan-hujan. Tapi emosi banget sama suaminya, udah saya hujan-hujan dulu. Pura-pura ke pasar tapi nggak usah pakai payung. Kenapa pakai payung? Biar dapat barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah pernah hujan-hujan juga. Kan ditanya Rasul, kenapa hujan-hujan? Ini barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setan itu takut kalau ada hujan. Maka sekarang bu banyak dijual minuman ruqyah. Air hujan ditampung di botol, dan dibacakan Al-Quran, Al-Fatihah, Al-Baqarah, dijual ke ibu-ibu. 1 botol 25.000, 30.000 air ruqyah. Apa hukumnya? Boleh-boleh aja, tapi jangan tertipu. Mendingan sendiri bu, tampung air hujan, ya, dibacakan Al-Quran, nanti diminum atau dikebyurkan di atas kepala kita. Karena setan takut dengan hujan. Hujan itu berkah dengan air. Ada hadis lain mengatakan begini, kalau Anda sedang marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Kalau duduk masih emosi, berbaringlah. Kalau berbaring masih emosi, keterlaluan. Berbaring dia tidur, kamu tidur. Kan enggak pas. Waktu kalau emosi berdiri, Bu. Makanya kalau tidur emosinya berkurang. Itu cara efektif mengendalikan emosi kita. Maka ketenangan dalam menghadapi masalah itu penting. Mengedepankan dialog bukan pertengkaran. Oh, tengkar suami istri enggak akan habis. Kenapa? Istri pasti mengatakan dirinya benar. Benar enggak? Suami juga mengatakan dirinya benar. Terus gimana? Enggak akan selesai. Debat itu mendingan nggak usah. Istri menggunakan perasaan, suami menggunakan logika, nggak akan ketemu.
kakaknya itu mending nggak usah ngomongin tengkar-tengkar. Ya udah ajak makan bersama selesai. Ya. Jadi mau dialog bukan pertengkar. Kalau mau diskusi, tunggu ketika emosi sudah cukup. Buah dan utama sabar dalam berumah tangga, mendapatkan pertolongan dan kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya nanti Bu, Ibu tahu nggak? Takwa itu paling banyak disebutkan di mana Bu? Surat apa? Surat tolak, surat cerai. Tonggabun, ini Tonggabun tadi ya, surat Tonggabun 64. Habis Tonggabun langsung Bu lihat nih Bu, yang sebelah kiri ini surat tolak. Coba Ibu bertanya-tanya, kenapa masalah takwa justru banyak disebutkan dalam surat perceraian? Karena biasanya orang bercerai itu kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bertakwa kepada Allah, insya Allah nggak jadi cerai. Ingin bukti, lihat ayat 2 ya. Sebelum ayat 2 itu ada ayat 1, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Lihat, barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diberikan solusi sesulit apapun masalah rumah tangga. Insya Allah ada solusinya. Dan ini sahabat. Kemudian dilanjutkan, wa may yattaqillaha wa may yattaqillaha wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Terus wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna la balighu amri qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra. Habis itu masalah perceraian, orang yang hamil, masa iddahnya berapa? 3 bulan. Yang belum haid, yang sudah menopause ya, itu iddahnya 3 bulan. Yang masih anak-anak belum haid, itu iddahnya 3 bulan juga. Yang hamil iddahnya sampai lahir. Karena ditop, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka urusannya akan dipermudah. Ditambah lagi, wa may yattaqillaha dzalika amrullah anzalahu ilaik wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dim lahu ajra. Berapa takwa Bu dalam satu halaman? Ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ada 4 ayat berturut-turut masalah takwa. Karena ternyata dalam kehidupan rumah tangga itu yang paling penting adalah takut kepada Allah dan sabar. Oleh itu akan diberikan solusi, insya Allah serumit apapun juga. Kalau ibu mengatakan ya suami saya begini loh, kok tahu nggak? Aisyah, siapa namanya? Asia. Oh Asia. Suaminya sampai Asia aja, suaminya Firaun sabar. Memang suami ibu Firaun? Enggak kan? Masa kalah dengan Asia? Asia itu sabar, maka Allah berikan kemudian dengan mati syahid, karena dia sabar. Karena suaminya benar-benar jahat, udah itu penjahat kelas kafir, jahat, pembunuh. Jadi dia sabar. Suami kita insya Allah masih muslim, masih baik, masih sholat 5 waktu. Ya mungkin akhlaknya yang nggak cocok dengan kita, udah itu kita serahkan kepada Allah SWT. Nanti insya Allah akan diberikan kebaikan. Bukan Allah menggerakkan hati dia bertobat kepada Allah. Dia ketemu dengan salah satu ustaz atau dia ikut pengajian, akhirnya berubah pikirannya. Siapa tahu? Begitu tak seorang istri, jika suami mendapatkan istrinya ya kurang baik, sabar. Mudah-mudahan dia diberikan hidayah oleh Allah SWT. Jadi sabar itu menumbuhkan ketenangan dan kehausan kekuatan, menjadi sebab turunnya pahala tanpa batas. Saya sebutkan tadi dalam surah Jum'ah ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. 6. Kesabaran sebagai jalan menuju keluarga sakinah. Kesabaran melahirkan sikap saling memahami dan menguatkan. Kesabaran merokoh fondasi Muhammad dan Darul. Makanya Bu, kalau saya boleh usul, boleh menyatakan begini, ibadah itu ada 2, ibadah serius dan ibadah tidak serius. Ibadah serius itu apa? Ibadah serius itu sholat, baca Al-Quran, ya, zikir, serius Bu ya, berdoa, serius enggak? Serius, enggak boleh gurau, khutbah Jumat.
Tapi ada ibadah tidak serius. Apa itu? Berkeluarga. Ibadah nggak serius itu kalau suami istri itu jangan terlalu serius, nanti stres. Harus banyak gurunya, bercandanya. Itu mungkin gara-gara nggak pernah bercanda gitu. Serius terus. Ya, Rasulullah SAW itu sering bercanda dengan istrinya. Yuk kita lari, lomba lari. Ya pertama Rasulullah menang. Berapa tahun yang akan datang ternyata Aisyah menang. Itu cubit-cubitan, pukul-pukulan pakai bantal. Walaupun sudah tua nggak masalah. Yang penting jangan serius. Ya ajak jalan-jalan ke taman, kebun binatang Ragunan. Udah tua Ragunan bukan masalah Ragunan, tetapi untuk refreshing. Kadang-kadang itu stres karena kerjaan, Bu. Perlu 1 hari 2 hari kosong. Kalau perlu sekali-kali nggak ikut ngaji, mana lagi jajan sama suami nggak apa-apa, karena lagi tegang kan. Jadi kurang refreshing. Keluarga yang sering tengkar itu kurang refreshing. Jalan-jalan di sana ya. Jalan-jalan tidak mesti mahal, yang penting jalan. Ya ke binatang, ke pasar, walaupun nggak beli. Ada yang mengatakan dia jalan-jalan kemana, ke pom bensin, isi bensin kemudian pulang. Ada lagi mau pulang ya. Penutup ya, ini kesabaran adalah pilar utama dalam bangun rumah tangga yang kokoh dan diridhai oleh Allah. Dengan sabar pasangan suami istri mampu melewati ujian, menjaga keharmonisan dan serta meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Ibu yang kami hormati, satu materi lagi mudah-mudahan menjadi tambahan kita bagaimana cara berkomunikasi yang baik antara suami dan istri. Ini penting karena saya melihat banyaknya konflik suami istri gara-gara tidak pandai berkomunikasi, tidak pandai memilih bahasa. Maunya nasihatin, Ustaz, suami saya kan gini, saya nasihatin, tapi bahasanya enggak pas. Bahasa enggak pas itu menyebabkan salah paham. Suami juga begitu, karena Anda merintahkan istri dengan bahasa-bahasa yang tidak pas sehingga menyinggung perasaan istri. Maunya suami A dipahami oleh istri B, begitu. Istrinya maunya A dipahami istri suaminya B, jadi begitu Bu ya. Jadi komunikasi yang tidak sehat. Bahkan saya mendengar ada beberapa suami istri yang Masya Allah ya, karena mungkin tidak akrab ya, ketika melakukan hubungan itu pakai kertas tulis, Mas saya mau, jadi ditinggal kertasnya. Nanti suami juga kayaknya kaku banget gitu, harus pakai bahasa-bahasa sindiran. Artinya kan komunikasi nggak jalan. Banyak konflik rumah tangga bukan berawal dari niat buruk, suaminya soleh, istrinya soleh, kok bisa tangga? Memang kadang-kadang yang tangga itu bukan orang-orang umuran pasar, Bu, orang-orang pengajian. Bagus niatnya, suami juga orang baik, Pak Haji, ibunya juga Bu Haji, umrah tiap 3 bulan sekali. Tapi kok tengkar? Bukan niatnya jahat, niatnya baik, tetapi cara komunikasi yang keliru. Apa Bu? Cara komunikasi yang keliru, lihat itu. Konflik suami istri yang tidak dikelola dengan baik sering berdampak langsung pada kondisi dan psikologi akhlak anak. Nah ini penting tambahan satu. Jangan sampai konflik kita itu di depan anak. Bu kalau tengkar bilang sama ayahnya atau ayahnya bilang sama ibunya, yuk kita tengkar, tapi masuk kamar dulu. Kunci rapat ditulisi, jangan diganggu. Bisa tengkar-tengkaran, mungkin dia cubit-cubitan apalah, bentak-bentakan, tapi kan didengar oleh anak. Benar nggak? Jangan sampai yang melibatkan anak dalam konflik suami istri. Islam memberikan panduan lengkap tentang komunikasi, ada perselisihan dan perlindungan terhadap anak.
Kita lihat di sini pada rahimahullah ya. Apa sih komunikasi? Itu proses menyampaikan pikiran. Kalau bahasa mudanya narasi. Kita itu umat Islam itu secara umum, kalau kita bicara masalah kebangkitan umat Islam di Indonesia itu bagus, semangat, tapi nggak berhasil. Kenapa? Salah menarasikan kepada masyarakat. Akhirnya masyarakat nggak suka sama orang Islam, nggak suka sama orang-orang yang ikut pengajian. Kenapa? Cara menyampaikan masyarakat itu salah, ya bahasanya terlalu tinggi, ya, sehingga masyarakat salah paham sama kita. Sama dalam rumah tangga juga gitu. Proses menyampaikan pikiran, perasaan dan harapan dengan cara yang dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat. Maka kemarin ada suatu kritikan, ya mohon maaf Bu ya, walaupun kritikan itu tidak mesti benar, tetapi bisa kita pahami begini. Politik di Indonesia itu Bu, kita bicara rumah tangga ke politik ini maksudnya ingin bicara narasi. Indonesia itu masyarakat kita orang awam. Kalau disampaikan dengan bahasa yang runtun, sistematis, yang ilmiah oleh orang yang pintar nggak nyambung. Maka tidak mesti cara presiden yang pintar dipilih. Kenapa, Bu? Kenapa orang pintar di Indonesia calon presiden nggak dipilih? Kenapa? Kenapa? Nggak nyambung ke masyarakat. Terus yang dipilih orang-orang yang biasa, yang tidak bisa ngomong, dipilih. Kenapa? Ya, dia pintar ngambil hati masyarakat, bagi-bagi sembako, bagi-bagi susu, bagi-bagi apalah, masyarakat simpati kan, begitu. Jadi masyarakat kita ini memang nggak nyambung bahasa-bahasa yang tinggi. Makanya kalau menjadi pemimpin janganlah pakai bahasa-bahasa yang tinggi, pakai bahasa kerakyatan. Ya makan bersama, sembako, uang, kayak gitu itu paham mereka. Ya itu salah satu kritikan dari seseorang ya, bahwa oh ya politik Indonesia itu bukan masalah orang pintar, orang pandai bicara, tapi bagaimana ya yang disenangi oleh rakyat. Sama dalam rumah tangga juga begitu. Kalau suaminya terlalu pintar ngomong sama istrinya dengan bahasa dia nggak nyambung. Istri itu bukan masalah, bukan butuh laki-laki yang pintar, walaupun penting, dia butuh kasih sayang. Istri itu Bu, yang penting dipenuh, ya kan? Kemudian diajak makan, selesai. Ya, disayang, selesai. Istri itu begitu, nggak butuh ceramah, benar nggak? Jadi kadang suami itu kesalahannya di situ, atau istri juga begitu, kepengen suaminya yang ya dia itu nasihat itu suaminya bikin nggak usah Bu. Suami itu Bu yang penting dihormati selesai, dikhidmati. Jadi di apa namanya, dikhidmati itu apa namanya, di servis dengan baik. Tadi kan namanya diambilkan minumannya, ya diambilkan makanannya, diurut badannya, kakinya, apa, kemudian makanannya disiapkan, tempat tidurnya dibersihkan. Itu aja suami diperlukan itu, bukan banyak ngomong kan gitu. Coba ibu ya, kalau suami itu dihormati, suami itu akan luluh. Jadi cara meluluhkan suami itu bukan dengan ceramah, dengan kebaikan istri. Kalau istri baik itu suami akan luluh. Sebenarnya saya banyak cerita tentang hal ini ya. Luluh. Jadi nggak usah banyak ngomong, yang penting tunjukkan bahwa Anda adalah istri yang soleh. Masalah dia bejat, masalah dia mungkin tidak ya adil, zalim, itu urusan dia dengan Allah. Tapi laksanakan kewajiban Anda dengan baik. Insya Allah kami akan lulus sejelek apapun juga. Lihat bagaimana Asia ketika bilang sama Fir'aun, wahai suamiku, ini bayi namanya Nabi Musa alaihissalam, ya janganlah dibunuh karena kita butuh anak. Waktu itu dia nggak punya anak, bisa kita angkat jadi anak angkat. Ya. Dirayu dengan bahasa yang masya Allah. Akhirnya Fir'aun udah ya sudah, untuk kamu yang ini nggak saya bunuh. Jadi perempuan itu mempunyai apa kelebihan untuk merayu laki-laki, maka rayulah laki-laki untuk kebaikan. Ya di sini
tujuan komunikasi suami istri ya, itu agar saling pengertian, saling memberikan kepercayaan, menyelesaikan masalah tanpa melukai kehormatan pasangan. Ini penting, Bu. Saya belajar dari dulu saudaranya Kartini. Bu, RA Kartini punya saudara loh, namanya siapa, Bu? Raden Mas Kartono. Kan Raden Ajeng Kartini punya kakak atau saudara namanya Raden Mas Kartono. Jadi Kartini dan Kartono. Ibu dengannya Kartini aja, nggak pernah nyebut Kartono. Kartono ini tinggalnya di Belanda, makanya nggak dikenal kan. Tapi dia menguasai sekitar 17 bahasa asing. Bahasa Inggris, bahasa apa, menyukai 12-an bahasa lokal. Artinya dia pintar. Dia mempunyai satu pepatah kata yang sering disampaikan. Nah, salah satunya ada 3. Saya terkesan apa? Pertama, menang tanpa ngasorake. Apa itu? Menang tanpa melukai lawannya. Dalam politik dipakai ini, Bu. Kalau kita kepingin menang, itu nggak usah menjatuhkan lawan kan. Menang itu tidak harus mengolok-olok, tidak harus menendang, tidak harus membunuh lawan. Cukup lawan dirangkul, selesai. Ibu kalau kepingin tahu bagaimana Rasulullah SAW itu membuka kota Mekah yang dulu mengusirnya, penduduknya mengusir beliau. Beliau membukanya bukan dengan membunuh dan balas dendam membantai penduduk Mekah, tapi justru malah Abu Sufyan pemimpinnya itu diundang. Ya, dikepung kota Mekah diundang. Kata Ibn Abbas, ya Rasulullah, Abu Sufyan ini suka dipuji. Maka Rasulullah bilang, udah saya puji aja. Maka dia bilang, wahai orang-orang Quraisy, barang siapa yang masuk Masjidil Haram dia aman, dan barang siapa masuk rumahnya Abu Sufyan dia aman. Padahal Abu Sufyan itu dulu musuhnya dan dia pemimpin kafir. Dipuji, setelah dipuji itu dia masuk Islam. Jadi ibu kalau ingin mendudukkan suami, puji dia. Oh, puji setinggi langit, nanti dia, oh kamu istri yang baik, langsung uangnya keluar semua. Uangnya keluar semua. Iya benar, Bu. Dulu pelik ketika dipuji royal, Bu. Jadi suami itu jangan dijelek-jelekan, tambah jelek dia. Itu, Bu ya. Istri juga begitu. Sama istri yang rewel, yang cerewet nggak usah dibalas yang cerewet, cukup dibaikin ya. Kita jalan-jalan ke mall, ya kita mau beli apa selesai. Jadi artinya dibaikin. Hal jazaul ihsan inal ihsan dalam surat Ar-Rahman. Apakah kebaikan itu dibalas kecuali dengan kebaikan? Tahu nggak, Bu? Yang kedua, namanya Sofwan bin Umayyah. Ini musuh bebuyutan umat Islam. Kata Rasul mengatakan, jika kedapatan dia bergelantungan di pintu Ka'bah, bunuh. Sampai kecil begitu Rasulullah SAW, bukan begitu, sampai tegas begitu. Ini walaupun yang lain diberikan maaf kecuali satu orang. Dia menunjukkan 3. Dia Sofyan bin Umayyah, 2 Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal. Yang ketiga siapa saya lupa. 3 ini kata Rasulullah, jika kedapatan bergelantungan di pintu Ka'bah, bunuh. Saking jahatnya. Tahu mereka bertiga kabur ke luar negeri mencari suaka politik. Tetapi alhamdulillah istrinya pada masuk Islam. Gitu. Maka istrinya datang, ya Rasulullah, boleh nggak saya manggil suami saya dari luar negeri supaya pulang, dan saya jamin. Maka Rasulullah silahkan. Ini mereka dipanggil oleh istrinya dan diberi jamin Rasulullah nggak dibunuh. Tahu nggak, Bu? Ketika terjadi perang Hunain dari Mekah ke selatan dikit ada namanya Hunain, Taif sekarang, Bu. Itu perang kafir, perang. Alhamdulillah menang, dapat ghanimah banyak. Rasulullah kemudian memberikan 100 onta kepada Sofwan bin Umayyah yang kafir tadi, yang jahat. Kan dia ikut perang, dia masih kafir. Sini Sofyan, apa? Dia benci sama Rasulullah. Nggak apa kamu punya dengan saya, ini saya beri 100 onta. 1 onta itu sekarang harga Alphard. 1 mobil Alphard berapa? 1 miliar. Berarti kan 100 miliar kalau dihitung. Coba, orang jahat gitu kok diberi
uang banyak-banyak sampai orang-orang Ansor iri ngambek. Saya ceritakan kapan-kapan itu. Tapi intinya bahwa ketika diberi 100 onta itu apa yang terjadi? Yang tadinya benci banget sama Rasulullah, apa yang terjadi? Dia mengatakan, dulu orang yang saya paling benci di dunia adalah Muhammad. Saya paling benci, ingin bunuh dia. Tapi ketika memberikan saya 100 onta gratis, sekarang berubah hatiku dan aku melakukan orang yang paling baik. Dan yang paling saya benci, yang paling saya cintai adalah Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan. Jadi hati itu bisa dibeli dengan onta. Itu kalau suami bisa dibeli dengan senyuman, dengan sikap kita yang lembut, dengan pujian kita selesai. Itu tergantung psikologi orang itu. Itu Bu ya, itu namanya menang tanpa ngasorake. Bisa mengalahkan orang tanpa melukai. Justru yang dikalahkan kita senang. Itu Bu ya. Ibu harus menang tanpa ngasorake. Menang tanpa harus melukai orang lain. Yang kedua, geruduk tanpa bolo. Demo tapi seorang diri. Geruduk itu menyerbu, tapi nggak pakai pasukan. Maksudnya itu intelijen. Itu orang-orang itu suatu negara bisa ditaklukkan hanya dengan satu orang masuk dalam pemerintah. Itu sudah semuanya seperti siapa? Seperti Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam itu bukan orang Mesir, dia orang Palestina. Datang sendiri sebatang kara ke Mesir, masuk kerajaan Mesir, diangkat oleh Raja Mesir menjadi Perdana Menteri. Akhirnya seluruh Mesir masuk Islam. Itu namanya geruduk tanpa bolo, menang tanpa harus mengerahkan pasukan jutaan atau ribuan orang. Nah itu kan satu strategi. Yang ketiga, kata siapa tadi? Raden Mas Kartono, sugih tanpa bendo, kaya tanpa bondo ya. Bondo ya, itu beda-beda daerah. Kaya tanpa harus punya harta, karena banyak teman kok. Salah satunya dia punya teman kepala rumah sakit, ketika sakit dia langsung nelpon, saya sakit ini, ya udah ke rumah sakit saya gratis. Dia punya teman supir Grab, saya mau ke pasar Minggu pengajian, udah numpang saya gratis. Dia punya banyak kenalan, ya kaya seakan-akan, padahal dia nggak kaya, cuma banyak relasi. Jadi kaya tanpa benda, atau maksudnya kaya hati. Karena wakil mulai ini salah satunya ya. Jadi salah satu cara kita komunikasi suami istri itu ya tidak harus kita menang. Itu apa menang? Yang penting bagaimana hukum kembali. Saya buatnya cara ringkas karena judulnya mundur ya. Prinsip dasar komunikasi yang baik. 1. Berbicara dengan kata-kata yang baik. Bencinya apa juga pada suami atau bencinya apa juga pada istri, pakailah kata-kata yang baik. Menghindari kata kasar, merendahkan dan menyakiti, nambah konflik. Mengutamakan kelembutan meski dalam perbedaan. Ini prinsip Rasul, tidak pernah mengatakan buruk kepada musuh-musuh, apalagi kepada istrinya. Bahkan saking baiknya Rasul itu sering dikerjain oleh istrinya, tahu nggak? Dalam surat tadi kan surat At-Taghabun, surat At-Tolak dan surat At-Tahrim, surat ke-66. Kan cerita Rasul terlalu baik dikerjain istrinya. Tahu kan ceritanya, Bo? Nggak tahu? Madu kan? Soal madu ya kan? Iya, itu ceritanya dalam surat 66, surat At-Tahrim. Saya baca sekilas saja ya, nggak lama-lama. Ini Bu, lihat nih. Ini kan tadi ini surat Tahrim, ya. Surat At-Tolak, surat Tahrim ini Bu. Surat ke-66. Yang ini. Surat ke-66. Wahai Nabi, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan makanan yang halal? Ada yang mengatakan mengharamkan madu gara-gara mengikuti kemauan istri-istrinya. Cerita singkatnya, Rasulullah itu pernah masuk ke rumahnya Zainab binti Jahsh. Ini istri yang sekian. Dari situ mesti suguhin madu campur kopi.
Wah seneng banget Rasulullah, enak sekali madunya. Hafsah sama Aisyah tahu Rasul itu suka sama madunya buatan Zainab. Ini makanannya perempuan tuh hebat, sampai Rasul aja kelepok-kelepok kan. Kemudian Rasulullah keluar dari teman Zainab, ketemu dengan Hafsah sama Aisyah. Keduanya sepakat nanti kalau Rasulullah datang dari Zainab ngomong saja, kok bau mulutnya, kok bau mulut makan apa sih kan gitu kan. Padahal itu nggak bau, cuma makan. Maka Rasulullah datang ke temannya Hafsah, ya Rasulullah, kok bau habis makan apa sih katanya. Begitu perempuan, benar nggak Bu? Itu sahabat loh itu, apa ibu-ibu kan, ya, jujur aja. Rasulullah kan nggak mau ngecewakan istrinya. Kalau begitu, mungkin dalam batin dia saya nggak akan makan madu di rumahnya Zainab lagi. Karena ketemuannya Hafsah begitu, ketemuannya Aisyah juga begitu. Kok dua istri ngomong apa sama? Berarti oh ya itu madunya. Karena saya nggak akan makan madu lagi di tempatnya Zainab. Saking sayangnya sama istri, tapi kan akhirnya melanggar syariat Islam, maksudnya melanggar yang Allah halalkan. Itu kan halal. Karena mengikuti perasaan istri, akhirnya beliau mengharamkan sesuatu yang halal. Itu ditegur Allah. Kenapa engkau wahai Nabi mengharamkan sesuatu yang halal gara-gara mengikuti perasaan istri kamu? Akhirnya kaget Rasulullah. Makanya kemudian ayat ini turun, wahai Aisyah, wahai Hafsah, taubatlah. Engkau ngerjain Rasulullah SAW hanya gara-gara cemburu. Cemburu itu repot Bu. Memang cemburu dibolehkan, tapi jangan sampai membuat makan sama suaminya. Itu Bu ya. Makanya ya ini contoh bahwa apa tadi Bu? Bahwa seorang perempuan harus ya menghindari kata kasar, merendahkan, menyakiti. Kita lihat di sini soal Bapak 83, wa qulu linnasi husna. Jelas, ngomong sama orang itu baik. Kok kita sama orang aja lemah lembut, baru keadaan marah, baru banyak utang, lagi konflik keluarga, ketemu orang pura-pura senyum padahal hatinya sakit ya. Ya kan, Bu? Banyak punya masalah, ketemu sama temannya, iya Bu, enggak apa-apa. Oh enggak ada masalah. Kenapa sama suami, sama istri, kenapa enggak begitu gitu loh? Walaupun kita sakit hati, pura-pura senyum gitu sama suami, sama istri begitu. 2, saling mendengar dan tidak memotong pembicaraan. Saling mendengar dan tidak memotong pembicaraan. Ini buat masalah Bu, memberikan ruang pasangan untuk menyampaikan perasaannya, ngomong. Rasulullah itu kalau istrinya lagi ngomong, diam, tidak mau memotong sampai selesai. Sudah selesai? Padahal sudah setengah jam tuh. Sudah selesai? Belum, ya kita lanjutkan dulu. Nunggu sampai 1 jam, sudah selesai sudah. Gantian ngomong. Itu Bu. Jadi jangan apalagi motong pembicaraan suami, bahaya banget Bu. Istri itu jangan sampai motong pembicaraan suami, itu menimbulkan ya emosi. Kita di sini surah Az-Zumar itu juga 18, Allah memuji hamba-hambanya yang mendengar perkataan lalu mengikuti yang terbaik. Itu maksudnya ini Al-Quran. Jadi maksudnya dengar dulu perkataan. 3, memilih waktu dan kondisi yang tepat. Jangan pas konflik, ya, menghindari diskusi serius di depan anak, di tempat umum, atau di tempat khusus. Makanya saya bilang kalau diskusi di rumah makan, kenyangkan dulu baru diskusi. Kalau diskusi dalam keadaan lapar, suami baru datang, capek, diajak debat, biar suami tidur dulu, mandi dulu, minum teh dulu, udah selesai. Suami tidur ngomong pelan-pelan begitu. Coba ya, tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Fussilat 34, idfa' billati hiya ahsan. Dia nyakitin kita, tapi jangan balik di menyakiti. Dia nyakitin kita, dibaikin. Insya Allah itu selesai. Coba yang 4, jujur tanpa menyakiti, menyampaikan keberatan dan harapan dengan bahasa yang sopan,
menghindari sindiran. Saya nyindir yang nyelekit, bahasa yang nyelekit. Itu ya Allah, baik dari istri maupun dari laki-laki, selainnya dari perempuan deh. Kalau ngomong setajam maka mendingan engkau gores saya dengan pisau daripada engkau gores hati saya dengan kata-kata. Ya, jangan menyakiti. Dari hadisnya, Bu Bagus kan hadisnya, sesungguhnya kelembutan itu tidak ada pasti pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Segala sesuatu kalau sampai dengan lembut, insya Allah saya yakin ya, itu akan bisa memperbaiki. Ustaz kok bicara gitu? Memang pengalaman. Iya dong. Pengalaman. Segala sesuatu itu nggak mungkin saya ngomong gini kalau nggak pengalaman. Kesalahan umum dalam komunikasi suami istri dengan baik-baik kok mengungkit kesalahan masa lalu. Maka istri itu biasanya ahli sejarah. Kesalahan suami sejak 20 tahun yang lalu masih ingat tanggal berapa, jam berapa. Kalau suami lupaan, ahli sejarah. Dua, fatal Bu, membandingkan pasangan dengan orang lain ini jangan sampai Bu ya. Itu kamu tuh nggak seperti saudara kamu itu orangnya baik, kakak kamu tuh baik, tetangga itu nggak seperti kamu, jangan Bu. Setiap keluarga punya masalah masing-masing. Ya. Karena kalau begitu udah kamu nikah dengan dia aja. Dikira kalau tetangga itu kelihatan baik di luarnya, di dalamnya berantem itu. Memang dia kelihatan baik tapi banyak utangnya. Jangan salah. Ibu itu jangan lihat orang lahirnya aja. Bu, itu ya. Jangan bandingkan dengan orang lain. Itu akan menyakitkan suami dan menyakitkan istri. Menggunakan ancaman atau ultimatum. Pokoknya kalau kamu nggak mau diam, keluar, itu nggak boleh. Jangan menggunakan ancaman atau ultimatum. Kalau perlu mengajak pihak ketiga, tanpa kebutuhan syar'i, jangan menggalang dukungan. Masa pengajian ibu, ayo dukung saya. Saya lagi konflik dengan suami, nggak boleh. Nanti suami bapak dukung saya ya. Saya lagi konflik dengan istri, nggak boleh. Ini nyari suaranya. Ini privasi, jangan nyari dukungan. Kan sering tuh ibu-ibu dulunya kan, ketemu ini. Suami saya gini. Ya Allah, nyari dukungan. Orang diajak juga punya masalah. Baik, ini terakhir. Dampak konflik orang tua terhadap anak. Kalau orang tuanya, kalau anaknya atau bapak dan ibunya tengkar, itu jadi down. Kadang-kadang anak terpaksa mendukung bapak atau mendukung ibu, ini bahaya. Kalau bisa anak itu netral. Jangan ya minta dukungan anak, karena anak itu nggak tahu apa-apa, nggak tahu masalah. Anak berpotensi kehilangan figur teladan. Kadang-kadang ibunya ngomongin bapaknya atau bapaknya ngomongin ibunya, udah habis. Dan saya dapat suratan banyak banget masalahnya. Ya, karena itu, ibu jangan sampai kita melibatkan anak ya dalam konflik internal antara suami istri. Makanya sikap bijak orang tua, satu, tidak melibatkan anak dalam konflik. Ya, apalagi menjaga kehormatan ayah dan ibu di mata anak. Walaupun kita benci sama suami kita atau suami benci sama istri, ya, bilang sama anak ini baik, ibu kamu baik, bapak kamu baik, begitu. Walaupun dalam hatinya nggak baik, tapi di depan anak harus mengatakan baik. Gue juga di depan ibu-ibu. Walaupun makanya saya konflik dengan istri, saya bilang maksud saya baik, soalnya gitu di depan orang lain. Jangan malah menceritakan aibnya suami atau aibnya istri. Tahu nggak yang sedang konflik sekarang yang di viral siapa Bu? Pejabat publik kan? Ya, benar nggak? Benar nggak? Yang kemudian viral akhirnya istrinya minta cerai kan? Karena suami dianggap selingkuh dengan pokoknya figur papa di figur kan banyak itu pejabat
ya suka jajan sama perempuan, akhirnya istrinya cerita aibnya, suaminya cerita aib istri, ya Allah, itu disuguhi tiap hari, bukan hanya satu orang, banyak orang, bukan hanya pejabat, ada ustaz juga, kadang siapa, yang gitu-gitu tidak boleh diumbar di media sosial. Kadang ibu curhatnya di media sosial status, aku lagi kesel sama suami saya. Jaga kehormatan ayah dan ibu di mata anak, jaga kehormatan suami dan istri di mata publik. Ya, suami kita baik, istri kita baik, walaupun ya dalam rumah sering tengkar. 3. Memberikan penjelasan yang aman dan sesuai usia anak. Ya, tegaskan. Komunikasi sehat sebagai jalan islah keluarga. Itu Bu ya, musyawarah, ya, makan bersama. Kemudian yang terakhir ya, menutup komunikasi yang baik adalah fondasi utama keharusan rumah tangga. Konflik tidak selalu bisa dihindari, tetapi dapat dikelola dengan adab dan hikmah. Jadi jangan mengatakan nggak ada konflik. Ada konflik, cuman cara menanganinya, ya, cara mengelola. Jadi mengelola konflik. Makanya perlu kajian manajemen konflik. Ibu kalau jadi pemimpin, termasuk presiden, termasuk gubernur, termasuk wali kota, itu juga harus pandai manajemen konflik. Politik itu kan liar ya. Kalau dia pandai manage konflik, selesai, dia aman. Ya. Baik, ini terakhir ya. Jadi dengan komunikasi yang sehat dan perlindungan terhadap anak, rumah tangga memiliki peluang besar untuk pulih dan tumbuh lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Itu kira-kira Bu pembahasan kita pada pagi hari ini di tengah hujan yang rintik-rintik ya. Materinya ya agak ribet, agak rumit ya, walaupun ya mungkin tidak semua orang sekarang lagi konflik, tapi ibu dan bapak yang hormati, pasti ibu dan bapak bermasalah kan, pasti kan. Yang bapak mungkin bermasalah dengan istrinya, istri ibu bermasalah dengan, atau begini konflik dengan anaknya, ada juga seperti itu. Nah, karena itu ini sebagai gambaran umum bahwa begitulah cara kita menghadapi konflik. Kita sebagai ibu-ibu pengajian mestinya memberikan contoh yang baik ya kepada tetangga-tetangga kita bahwa ada masalah iya, tetapi bagaimana cara kita mengelola. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Bismillah, Oke, ada ibu-ibu bertanya melalui WA saya, karena beliau malu nanyanya. Baik. Jadi sebatas mana kita boleh menyerah dalam rumah tangga dan bisa mengajukan khulu? Apakah mengajukan khulu itu berarti tidak mendapat jaminan surga? Kedua, ujian yang mempengaruhi mental anak-anak apakah bisa dijadikan acuan untuk mengajukan khulu? Demikian, terima kasih. Ya, jawaban singkatnya. Saya harus singkat. Begini Bu, dalam menyelesaikan masalah tidak boleh mendengar dari hanya satu pihak. Karena kalau yang mengajukan itu hanya istri, itu nggak adil. Kita harus mendengar dari suami, benar nggak ya sama istri itu kan gitu. Tentunya di tempat yang berbeda. Seperti sering loh orang itu datang ke rumah Bu, suami istri datang ke rumah, istrinya ngomong 1 jam, nah suaminya bantah 1 jam, ngomong 1 jam itu bantah-bantah, jadi mereka berdua itu 3 jam sendiri. Kata saya belum ngomong nih. Jadi tidak sesederhana yang kita dengar ya. Makanya kalau di pengadilan agama begitu juga, namanya mediasi. Itu lama Bu, nggak langsung diterima. Saya ngajukan gugatan cerai, nggak diterima oleh hakim. Sini Bu, duduk bersama dulu, mana suami ibu. Kecuali kalau suami nggak mau datang, nah itu nggak ada itikat baik, itu biasanya hakim memutuskan cerai sepihak karena suaminya nggak ada itikat baik, nggak mau datang. Itu namanya mediasi Bu. Jadi dengar dulu istri masalahnya apa sih. Sesungguhnya ada draft itu, bagaimana cara menyelesaikan konflik suami itu, ada draft pertanyaan-pertanyaan.
Apa masalahnya? Apa ibu punya masalah apa? Apa ibu sudah mengungkapkan itu kepada suami? Karena belum diungkap, suami. Saya nggak paham, Ustaz. Kalau dia kepengen, belum paham. Jadi suami itu nggak paham apa yang dimaksud istri. Bukan juga istri nggak paham apa dimaksud oleh suami. Makanya pertama kali adalah berkumpul dulu, ditanya istri suami. Setelah itu baru dijawab tadi, boleh nggak mengajukan gugatan cerai. Dilihat masalahnya, kalau sudah dua orang sudah ditanya, baru seorang hakim, seorang ustadz menentukan, oh iya boleh karena suami kamu sudah keterlaluan. Nah, dari mana keterlaluannya? Bukan dari pihak istri, dengan langsung dari suami. Oh berarti suami bohong. Nah, muter. Oh berarti suami yang salah. Jadi belum bisa nyimpulkan, kecuali kalau benar-benar suaminya memang di luar batas dan itu dibolehkan. Saya berikan satu contoh, hadis Sabit bin Qais. Itu istrinya mengajukan gugatan cerai kepada Rasulullah SAW. Rasulullah sudah paham masalahnya. Setelah dipanggil Sabit bin Qais, sini Sabit bin Qais, istrimu udah nggak cocok dengan kamu. Lu nggak sedang nggak cocok gitu, tapi setelah mulai perjalanan yang panjang, udah bertahun-tahun menikah. Intinya nggak cocok dan justru mempertahankan pernikahan itu membuat dia banyak maksiat. Istrinya sering ngorok-ngorok suaminya sering ngorok istrinya, jadi sama-sama dosa kan. Ketika istrinya datang, ya Rasul, saya itu tidak mencaci maki suami saya, cuma saya nggak bisa melaksanakan kewajiban terhadap suami saya. Jadi saya tambah dosa dong. Kata Rasul, oke kalau gitu kamu mau kembalikan maharnya nggak? Waktu itu maharnya 1 hektar kebun kelapa sawit atau apalah. Kalau sekarang kelapa sawit itu dulu korma. Jadi suaminya walaupun nggak ganteng, karena dari lain suaminya jelek, suaminya pendek, suaminya nggak ganteng, kan udah tua, tapi sayang gitu loh. Makanya kamu nggak kembalikan mahar. Kata istrinya, mau saya kembalikan. Sabit dipanggil sini, istri kamu gini, benar nggak? Benar. Kalau gitu istri kamu ngajukan gugatan, kamu terima? Saya terima. Berarti kan gugatan saya nggak akan sah kecuali kalau suaminya ridho, nerima uang kembaliannya itu mana. Mari kembalikan, saya itu sudah, saya juga nggak nyaman juga. Jadi tidak sesederhana itu. Harus ada mediasi dulu berapa minggu, berapa bulan, tentunya kepada orang yang kompeten dalam bidang ini. Kalau memang dilihat ini namanya nggak bisa balik, udah bisa. Tidak setiap perpisahan itu jelek. Kadang perpisahan itu membawa kebaikan. Udah saya cerita nggak ini, orang yang pisah punya jadi banyak orang yang dulunya konflik nggak selesai, ini ekonominya itu terus terpuruk. Tapi ketika pisah, yang istrinya jadi kaya, suaminya jadi kaya juga. Karena istrinya nikah dengan orang kaya, suaminya dapat janda kaya, udah sama-sama kaya. Alhamdulillah. Nah, artinya kadang pisah itu membawa kebaikan. Makanya dibolehkan, tetapi harus dilihat dulu masalahnya sejauh mana. Termasuk namanya tadi kedua tadi pertanyaan apa? Karena anak ya. Ujian yang mempengaruhi mental anak-anak ini apa bisa jadi alasan juga? Ya kalau anak sebenarnya Bu, itu mungkin ya tadi saya sebutkan, mestinya konflik itu jangan membawa anak kalau terlibat, akhirnya kasihan kok ke depannya dia nggak punya bapak, atau dia ikut siapa? Kalau ikut bapak, ya dia nggak punya ibu, kasihan kan. Maka alhamdulillah saya dapatkan beberapa konflik keluarga karena dia punya anak, nggak jadi Bu. Karena apa? Ada anak 3, ada anak 4, ada anak 5, kasihan anak kita jamin, akhirnya baik. Jadi sebenarnya itu masanya panjang Bu, nggak bisa jawab secara sekilas, tapi intinya begitu ya, diperbaiki dulu. Kalau memang sudah nggak bisa, barulah silahkan gugatan cerai, baik lewat pengadilan nanti panjang atau lewat di luar pengadilan. Tapi suami terima gugatan cerai, selesai. Mungkin istri kepengen sendiri, kepengen tenang,
suami kepengen nyari jodoh yang lain silakan. Itu boleh secara syariah asal niatnya baik, bukan karena niat dunia. Demikian ibu yang kami hormati, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya dalam setiap langkah, dan berikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.